Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa larangan meminum khamar turunnya secara berangsur-angsur kepada para sahabat. Karena saat itu khamar merupakan budaya yang tidak dipisahkan dari Bani Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya melarang khamar secara bertahap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada diriku sendiri dan saudara-saudara sekalian semua, hendaklah bertakwa kepada Allah dan mentaatinya agar kalian beruntung. Khutbah Jumat kali ini dengan tema minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisyiru wal asabu wal azlu rizum min amali syaitani wajtanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, sesungguhnya khamar yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal. Maisir yaitu perjudian yang mencakup seluruh jenis pertaruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah. Dan ansab yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk
diibadahi demi mendekatkan diri kepadanya. Dan aslam, yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka dengannya sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya. Sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat oleh syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk meminum minuman keras atau miras atau minuman beralkohol. Terdapat sejumlah dalil yang menegaskan pelarangan tersebut. Ayat tersebut di atas merupakan ayat yang menegaskan tentang haramnya khamar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa larangan meminum khamar turunnya secara berangsur-angsur kepada para sahabat. Karena saat itu khamar merupakan budaya yang tidak dipisahkan dari Bani Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya melarang khamar secara bertahap. Mulai dari mengatakan khamar itu banyak mudaratnya, kemudian melarang sahabat-sahabat sholat dalam keadaan mabuk, dan kemudian benar-benar melarang meminum khamar. Sungguh luar biasa sikap Allah terhadap para hambanya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, dia berkata, yang artinya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bait, yaitu arak yang terbuat dari madu yang biasa diminum oleh orang-orang Yaman. Rasulullah SAW kemudian bersabda, setiap meminum dan memabukkan adalah haram. Sayyidina Umar berkhutbah, dia berkata, wahai manusia sekalian, telah turun pengharaman khamar, yaitu yang terbuat dari 5 benda. Anggur, dalam satu riwayat disebutkan kismis, kemudian kurma, gandum, tepung gandum, dan madu. Khamar adalah minuman yang menutupi akal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dan berkumpul di dalam agama dan melarang kita untuk saling berpecah belah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Artinya, yang Allah perintahkan tersebut bukan sesuatu yang sulit dipahami ayat-ayatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Dilarangnya meminum khamar karena mudaratnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Maka dari itu minum-minuman beralkohol diharamkan dalam Islam. Islam adalah agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu terdapat ajaran-ajaran kebenaran kepada setiap manusia. Salah satunya kebenaran bahwa orang yang beragama Islam harus menjauhi yang haram dan hanya mendekatkan kepada yang halal. Karena minuman keras termasuk haram, maka haruslah dijauhi. Kenapa minuman keras memiliki banyak mudaratnya dibanding manfaatnya? Sebab ketika ia mengkonsumsi minuman keras, kesehatan akan terganggu karena saat meminum kemudian merusak organ tubuh. Selain itu, tanpa didasari, mengkonsumsi minuman keras juga dapat menghilangkan kesadaran sementara, sehingga akalnya sehatnya mampu melakukan hal yang tidak diinginkan. Salah satunya menyakiti orang lain, yaitu melakukan tindakan kriminal. Akhlak mereka juga akan rusak, dapat menurunkan produktivitasnya. Melihat banyaknya mudarat dari mengkonsumsi minuman keras, padahal Islam telah jelas melarangnya. Hal ini pun telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut di atas dijelaskan kalau meminum khamar adalah dosa besar. Lebih lanjut, mereka meminum minuman keras juga dilarang untuk menunaikan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berhalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu. Kemudian sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan meminum khamar untuk muslim. Ada baiknya jauhilah semua hal-hal merugikan dan dosa tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri kami sendiri dan hadirin jamaah sekalian. Bila yang disampaikan itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada kesalahan itu semata-mata dari kami sendiri. Barakallahu li wa kum bil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT dengan harapan kita dan keluarga kita dijauhkan dari makanan dan minuman yang haram. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri as-sunnah khalaqakum kama qala Allah ta'ala fit tamil wa ma qalatul jin bal insa ilayya yaqudun. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibut tawab wa ya adiyadal hajat. Allahumma fir lana dunubana wa kafir lana wa syaitana wa tawafana wa al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Radisikni ilma warzuqni wama. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jihatan lil ilmi wa barakatan rizqi wa taublatan qabla maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma fin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.